Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Selamat menikmati kebaikan kemurahan Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar sesuatu. Dan ini adalah sebuah pertanyaan dan sebuah kebingungan. Salah satu kebingungan di dalam kehidupan orang percaya. Ada pertanyaan yang biasa muncul. Apakah perbuatan kita ini bisa menambah atau mengurangi kasih Allah kepada kita? Apakah perbuatan kita bisa menambah atau mengurangi kasih Allah kepada kita? Apakah dosa kita ini berpotensi mengurangi kasih Allah kepada kita? Atau sebaliknya, apakah perbuatan baik kita bisa menambah kasih Allah kepada kita? Nah, ini pertanyaan ini biasa muncul ya. Ketika kita mungkin sedang terjatuh di dalam dosa, berbuat salah, atau mungkin pada saat kita melakukan hal yang baik, ya kan? Alkitab secara jelas dan konsisten mengajarkan bahwa perbuatan kita ya tidak akan mempengaruhi kasih Allah kepada kita. Allah bahkan sudah mengasihi kita pada waktu kita masih lemah dan berdosa. Di dalam Roma 5 ayat 6 dan ayat yang ke-8. Ya, kita bisa mengasihi Allah karena Dia lebih dahulu mengasihi kita. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 10. Kita bisa menemukan Allah karena Dia, Allah telah lebih dahulu mencari dan menemukan kita. Kita bisa memilih Allah karena Dia lebih dahulu memilih kita. Yohanes 15 ayat 16. Jika kita meyakini bahwa kasih itu diberikan secara sempurna kepada kita, bagi kita, maka kita tidak boleh berpikir bahwa kasih itu bisa ditambah atau dikurangi oleh apapun juga. Jika kasih Allah telah diberikan kepada kita tanpa syarat, unconditional, maka tidak ada satupun dalam diri kita yang bisa dapat menyebabkan atau membatalkan kasih Allah itu. Dosa-dosa kita bahkan yang paling serius sekalipun tidak akan mampu mengubah kasih Allah kepada kita. Ini adalah logika yang alkitabiah. Tadi saya sudah katakan. Roma 5 ayat 10 mengajarkan, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi perhatikan di sini. Sekali anak, kita tetap akan menjadi anak. Allah tidak mungkin membuang kita. Perhatikan. Sekali anak, kita tetap akan menjadi anak. Allah tidak mungkin akan membuang kita. Penjelasan ini tidak boleh ditafsirkan ya. Penjelasan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai izin kita untuk berbuat dosa semau kita. Oh, kalau gitu saya berbuat dosa lah semau kita. Toh saya sudah diselamatkan. Ya. Tidak boleh ditafsirkan seperti itu. Allah tidak kompromi dengan dosa. Allah yang mengasihi kita adalah Allah yang kudus. Kalau status kita sebagai anak-anak Bapa di surga, kita sebagai anak-anak Allah, seharusnya ini adalah status yang mendorong kita, posisi yang ini yang membuat kita lebih lagi mengasihi dan menghargai kekudusan Tuhan, kekudusan Allah. Jadi perbuatan kita tidak dapat menambah atau mengurangi kasih Allah kepada kita. Ya, perhatikan. Hanya saja kasih Allah itu akan diwujudkan dan ditunjukkan kepada kita dengan cara yang berbeda-beda. Jadi, mari kita semuanya menghargai kasih Allah dengan cara mengasihi apa saja yang Tuhan Allah kasihi dan membenci apa saja yang Tuhan Allah benci. Ya, mari kita hargai kasih Allah. Kita menjaga, kita hidup dalam kesalehan. Mari kita hidup dalam kesalehan. Mari kita hidup benar.
Tetapi perhatikan, kita hidup dalam kesalehan, kita hidup benar, bukan karena kita ingin menghindari hukuman. Kita melakukan kebenaran, kita melakukan kesalehan, hidup dalam kesalehan, karena kita sudah dibenarkan di dalam Yesus Kristus secara cuma-cuma. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.